Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam anna al-musalliya bitayammumi fi mawdi'in yaghlibu fihi adamul ma'i la qada alaihi mutlaqan sawa'un kana musafiran aw muqiman wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma'i yajibu alaihi al-qada'u mutlaqan sawa'un kana musafiran aw muqiman. Ketahuilah bahwa orang yang salat bitayammumi dengan wudu tayammum fi maudhi'in yaghlibu fihi adamul ma'i, di satu tempat yang biasanya tidak ada air, la qada alaihi mutlaqan, maka tidak ada qada salat baginya secara mutlak, baik dia musafir atau tidak musafir. Wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fi wujudul ma'i yajibu alaihi qada'u mutlaqun. Tetapi jika dia salat dengan tayamum ada di satu daerah yang biasanya ada air, maka dia wajib mengqada salatnya, baik musafir atau tidak musafir. Ya, di sini terkait dengan salat yang wudunya wudu tayamum. Apakah orang salat dengan wudunya tayamum itu nantinya mengqada salat setelah ada air atau tidak? Nah, di sini tergantung daerahnya. Kalau daerah biasanya susah air, tidak wajib mengqada. Tapi kalau daerah kadang ada air, kadang tidak, maka ketika dia tayamum ternyata ada air, maka dia wajib mengulang atau mengqada salatnya. Jadi mungkin begini, kalau wudu tayamumnya seperti orang Afrika gitu kan ya. Dan kalau orang Afrika kan gak hujan-hujan gitu kan ya. Itu sudah dikenal memang tidak ada air. Maka wudu tayamumnya dengan salatnya tidak usah diulang atau diqada. Ya, tapi begitu orang salat kadang ada air kadang enggak, pas dia tayamum ya, ternyata seminggu kemudian masih ada nyari air ada di sekitar. Nah, itu maka ada istilah mengqada atau mengulang salatnya. Ya, cuman gitu intinya, dianggapnya ada upaya mencari air dan airnya ketemu. Tapi kalau memang enggak ketemu-ketemu, baru ada yang diperintah dengan wudu tayamum. Demikian menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhadzab. Ya, zakara Rafi rahimahullah fi akhir bab tayammum bi fadli qada bil ahdar wa hina idzin tamthiluhum adamul qada bisafari jarian alal ghaib fi anna safara la yaghlibu bi adamul ma bi khilafil hadar. Berarti di sini kalau orang wudu tayamum dalam keadaan musafir, yang namanya musafir sulit mencari air, maka salatnya tidak usah diqada kalau memang dia tayamumnya karena musafir. Tetapi kalau tayamumnya karena ada di rumah yang dimungkinkan ada air, ya maka di sini ada istilah mengqada dan mengulang salat dengan wudu yang sempurna. Jadi intinya kalau tayamumnya musafir tidak memerlukan qada,
karena orang musafir mau nyari apa di sana, apalagi musafir orang nggak kenal daerah, ya tentu aja sulit cari air di mana. Tapi kalau tayamumnya di rumah kan dimungkinkan dia tahu ada yang punya air, maka di situ kalau ketemu air dia disuruh mengulang atau mengqadha salat lagi. Kemudian ada lagi di sini yang membatalkan tayamum. Ya, di sini berarti ada 3 kan masalahnya. As-sahih yabtulu tayammumuhu duna wudu'ihi. Ya, apakah yang batal salatnya apa tayamumnya? Ada di sini ada yang menyebut yang batal tayamumnya, wudunya enggak. Maksudnya gimana? Ada kan tadi kan tayamum, begitu tayamum ketemu air, ya kan? Ketemu air terus wudu gitu loh. Ya, berarti tayamumnya batal karena dia ketemu air kemudian wudu gitu loh. Wal farqu anna tayammuma mubihun wala ibahata ma'arida bi khilafil wudu wa innahu rafi'u qillihi. Jadi gini, ada perbedaan tayamum yang dibolehkan. Ada tayamum tadi itu tidak dibolehkan karena ada air. Ya, kemudian kalau orang tayamum kemudian ketemu air batal wudu tayamumnya. Kemudian ada orang wudu tayamum kemudian batal lagi bukan karena lihat air tapi karena murtad. Murtad juga jadi batal wudunya. Ya misalnya habis tayamum masuk agama lain. Nah, namanya murtad kan? Ya wudu tayamumnya batal karena dia murtad. Itu kan ya. Ini wali hadza laib dulu ghuslu birridda alal masyhuri wa qila wa kal wudu. Jadi intinya bahwa perintah tayamum itu dalam Islam. Kalau keluar dari Islam namanya murtad, otomatis batal. Ya itu kan. Ya saya kira bukan tayamum aja ya. Semua hukum Islam kalau dia murtad juga batal. Bukan tayamum, bukan wudu aja. Contoh orang nikah, ya kan? Nikahnya Islam. Begitu seminggu murtad, masuk agama lain, ya batal nikahnya sama aja kan? Ya karena nikah tadi kan sesuai Islam. Kalau nggak sesuai Islam, walaupun nggak bilang saya cerai, ya memang batal karena sudah murtad, gitu kan? Ya kan zaman sekarang banyak orang suami istri agamanya beda, ya kan ya banyak kan? Kalau sebaliknya, kalau yang mualaf nikah. Oh, yang tadinya nikah di luar Islam, masuk Islam, ya kan? Iya. Jadi gimana? Lah, karena dia baru masuk Islam, ya otomatis ya dia harus ngulang nikahnya lagi sesuai syariat Islam. Sama aja. Iya, karena syariatnya gitu. Jadi enggak nikah yang sebelum Islam itu dipakai, enggak ya. Begitu dua-duanya masuk Islam, ya nikah lagi sesuai dengan ajaran Islam, gitu kan? Ya cuman apakah yang tadi itu dianggap apa? Dianggap batal, otomatis batal. Lah anak-anaknya gimana kalau punya anak? Anaknya udah 5 atau 6 lah misalnya, tapi nikahnya di luar Islam, ya berarti anak di luar Islam gitu loh. Ya cuman ketika orang sudah masuk Islam, dosa masa lalu diampuni oleh Allah, gitu kan? Karena kadang Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kalau orang misalnya masuk Islamnya umurnya sudah tua, sebut aja 40 ke atas, gitu kan ya. Lalu dosa-dosa masa lalu sholatnya gimana Rasul? Apakah diulang, diqodho dan seterusnya? Nabi bilang tidak. Ya, semuanya dihapus dengan kalimat syahadat. Sahabat nanya lagi, sehebat apa syahadat menghapus itu Rasul? Nabi menjawab, 1 huruf syahadat menghapus dosa 10 tahun yang lalu. Nabi jawab begitu. Jadi kalau ashadu 4 huruf kan, ashadu doang udah 4 huruf. Berarti ashadu sudah menghapus dosa 40 tahun yang lalu, gitu itu.
Ya, cuman dalam baca syahadat itu kan sebenarnya setiap saat kita disunnahkan baca syahadat. Jadi kita ke pasar sunahkan baca syahadat, di ladang di sawah disunahkan baca syahadat. Untuk apa? Nah, kan gitu. Ya tadi untuk melebur dosa yang sebelumnya. Mungkinkah kita jalan ke pasar di jalan ketemu dosa? Mungkinkah? Ya, mungkin nggak kita dari rumah ke pasar ketemu dosa? Mungkin nggak? Mungkin gitu loh. Ngelirik istri orang di jalan, ya kan? Ngelirik istri orang di jalan, emang nggak dosa, ya kan ya? Iya kan? Ada kan proses dari jalan ini mungkin terjadi dosa. Maka kenapa disanakan baca syahadat? Karena bahasa syahadat itu menghapus dosa gitu loh. Jadi kan nggak murtad, enggak iya, cuman kan ngapus dosa barangkali terjadi. Ya, begitu juga kita mau ke tetangga, sama kan, barang jadi jalan kita kena dosa barangkali. Nah itu penting. Kalau enggak, syahadat itu untuk melindungi diri dari gangguan setan. Maka kita kemanapun disunahkan baca syahadat. Khawatir ada setan ikut di belakang kita. Ya, gitu bagus ya. Ya kan banyak orang pulang dari mana-mana sampai rumah istrinya dimarahi habis-habis nggak ada apa-apa. Ya kan? Ini orang kok datang-datang marah-marah, istrinya bingung lah karena ada setan ikut dari jalan tadi ngompori. Ya ngomporinya macam-macam, tak istrimu begini, ngompori sepanjang jalan kan? Lah sampai rumah istrinya didamprat gak tahu apa-apa istrinya. Maka disunahkan baca syahadat. Ya cuman kalau masuk rumah kan memang dari dulu juga diajarkan gitu. Pulang dari mana-mana sebelum masuk rumah syahadat dulu, salam gitu kan. Ya habis syahadat salam, habis salam baru kita masuk rumah. Begitu kakinya masuk, kaki kanan yang pertama masuk pintu, berhenti dulu, suruh baca surat Al-Ikhlas. Kita udah jalanin belum gitu tuh ya? Udah jalanin belum masuk rumah? Pulang dari mana-mana sebelum salam syahadat dulu. Habis syahadat salam, assalamualaikum gitu kan? Ya tambah ketok pintu lah misalnya. Itu kan sunnah juga kan ngetok pintu. Ya, lah kenapa ada ngetok pintu? Untuk mengetahui yang datang siapa. Ya kan sekarang rampok juga assalamualaikum Pak Haji. Benar kan bagus ya? Lu sekarang rampok itu assalamualaikum lu. Iya kan? Ya takutnya main buka aja ternyata perampok. Maka ada ketok pintu kata Quran. Istadzinu, mohon izin. Kalau bahasa Jawanya kan apa kulon nuwun gitu ya Pak ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda punten ya, punten ya. Punten gitu kan. Maksudnya biar yang punya rumah buka gordeng siapa gitu kan, ketahuan kan. Kalau suaminya kan ketahuan, kalau orang lain ketahuan. Dilihat dulu. Ya, begitu masuk langkah kaki pertama itu kanan itu masuk, berhenti dulu, jangan berat-berat langsung ke sana. Berhenti dulu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, apa aturan gitu terjadi? Nabi pernah gini, ditanyain orang, ya Rasul, saya ini rizkinya seret, usaha bangkrut terus, jualan bangkrut terus. Ya, orang itu nanya begitu. Jadi rezeki saya ini seret terus Rasul. Ya udah kalau memang begitu nanti kamu pulang. Ya sampai di rumah baca tadi syahadat, baca salam. Kamu masuk rumah langkah pertama baca surat Al-Ikhlas. Insya Allah rizkimu tidak seret lagi. Nabi bahasanya gitu. Ya, nah itu kan akhlak dari dulu sebenarnya, cuman orang jarang mengkaji karena masalah kecil dianggapnya. Ya sebenarnya nggak kecil sih ya Pak, kecil nggak? Ya kalau orang diikuti setan marah-marah kan masalah besar sebenarnya. Ya. Iya. Orang seret rezeki juga bukan masalah kecil kan ya. Masalah besar gitu. Itu susah rizkinya, masuk rumah suruh baca surat Al-Ikhlas ketika kaki melangkah masuk pintu. Gitu itu.
Itu kata Rasul. Yang jelas syariat apapun kalau sudah murtad pasti syariat itu hilang dengan sendirinya. Kalau nikah batal dengan sendirinya. Kalau tayamum begitu murtad juga batal wudu tayamumnya. Lah kalau wudu biasa sama aja. Wudu biasa juga batal kalau orang murtad. Nah, di sini persoalannya yang berat adalah menjaga diri dari murtad. Itu kan begitu. Maksudnya gimana? Penyebab murtad itu yang perlu kita kaji. Ya kan, kalau orang murtad masuk agama lain kan gampang dilihat. Cuman kata Syekh Nawawi itu murtad itu kan jenisnya ada 3. Ada murtad ucapan, ada murtad perbuatan, ada murtad keyakinan. Ya kalau tadi pindah agama namanya murtad keyakinan. Yang tadi keyakinannya Islam yang benar tiba-tiba keyakinannya berubah. Itu murtad. Ada lagi murtad yang paling banyak adalah murtad ucapan. Karena kalau murtad perbuatan tiba-tiba orang ikut nyembah Yesus, lah itu namanya perbuatan. Itu kan. Kalau enggak orang muslim nyembah pohon gede, ya itu juga murtad perbuatan namanya. Ya itu udah murtad gara-gara kemusyrikan. Ada lagi murtad yang paling banyak ucapan. Misalnya orang ngomong, ya naudzubillah, misalnya Quran itu tidak benar. Dan ngomong begitu itu bisa murtad, naudzubillah. Lah itu tidak boleh. Atau hadis ini meragukan, nggak boleh. Ya kan sekarang banyak orang bermain-main bilang ini hadis dhaif, ini hadis sahih, tapi nggak tahu, nggak pernah belajar hadis. Tiba-tiba ngomong dhaif nggak dhaif. Ya kalau dia pakar memang dokter di bidang ilmu hadis, silahkan yang ngomong. Tapi kalau orang nggak belajar mustalahul hadis tiba-tiba ngomong ini hadis dhaif ini segala macam, ya itu juga namanya meremehkan hadis Nabi. Itu juga murtad ucapan sama aja. Ya, atau kalau enggak begini. Ya, ada teman, ini penampilan ya. Ada orang pakai baju putih, gamis putih, jubah putih, sorban putih. Ya kan, kemudian orang bilang kamu persis dengan biarawati. Ya, lu orang ngomong ke saudara muslim pakai pakaian serba putih dibilang kayak biarawati, itu juga bisa murtad ucapan itu. Gitu kan ya. Nah ini namanya menyamakan tampilan muslim dengan non muslim. Itu juga sama. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai dengan sekelompok kaum, taruhlah kaum kafir gitu kan, maka dia bagian dari kelompok tersebut. Nah itu yang perlu hati-hati. Yang jelas murtad itu penyakit yang harus dijauhi. Itu tuh. Atau misalnya terkait dengan hukum. Kalau saya divonis sesuai dengan Quran, berarti Qurannya salah. Itu juga murtad ucapan kayak begitu. Kok Quran disalah-salahin, vonisnya begitu. Ya kan kayak begitu. Ya kalau vonis bukan hukum Quran ya mungkin aja gitu kan. Hukum apa itu ya? Hukum-hukum negara itu kan ada yang sesuai dengan Quran, ada yang enggak gitu kan. Nah itu ya, karena kalau hukum-hukum yang bikinan manusia enggak sesuai dengan Quran, misalnya dilanggar enggak menimbulkan kemurtadan, cuman menimbulkan sanksi gitu, bagus ya kan ya. Pelanggar lampu merah Qurannya enggak ada gitu kan, bagus. Tapi ada sanksinya enggak? Ya ada. Hukum buatan manusia ini saya bikin, nanti sanksinya begini. Kalau enggak pakai helm nanti sanksinya segini. Kalau enggak, iya kan? Itu buatan manusia. Kalau itu diragukan ya enggak terlalu menimbulkan kemurtadan. Ya karena kadang-kadang hukumnya enggak masuk akal. Ada hukum masuk akal ya. Hukum dibikin untuk kepentingan tertentu, namanya enggak masuk akal kan. Contoh, ada orang bikin undang-undang siang-siang suruh pakai lampu. Masuk akal enggak, bagus? Enggak sama sekali. Masuk akal enggak ya? Lah yang lampu matahari begitu terang disuruh nyalain kendaraan gimana? Terangan mana lampu sama matahari? Ya kan, terangan matahari. Kalau dibikin undang-undang wajib nyalain lampu siang bolong, tuh undang-undang nggak masuk akal. Ya kan ya.
Tapi kan memang untuk supaya nanti nangkepin orang lumayan gitu. Ya iyalah. Tapi kalau undang-undang yang dulu benar, siang wajib nyalain lampu kalau mendung atau itu yang dulu bener gitu tuh. Tapi yang sekarang kan udah terang suruh nyalain lampu, katanya suruh irit-iritan. Iya kan ya. Apa nyebutnya bahasanya Pak Haji, jangan boros itu ya kan, disuruh jangan boros ya, lampunya suruh nyala siang nggak boros gimana ya, iya kan itu kalau yang lama bener mendung gelap suruh nyalain lampu, undang-undang lama begitu bener itu, hujan kan telah gelap suruh nyalain lampu. Lah kalau kemarau begitu terang suruh nyalain lampu nggak masuk akal ya. Nah itu kalau hukum begitu nggak menimbulkan kemurtadan. Tapi kalau hukum Al-Quran udah pasti ya, nggak yakin kebenarannya orang murtad. Itu ya, makanya disinilah penting orang memahami sudut mana undang-undang apa yang membahayakan sampai murtad atau tidak murtad. Ya. Misalnya kita tidak menyadari ya, kita melakukan kemurtadan, itu seperti apa itu Pak? Solusinya? Iya, kan kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah kemurtadan. Iya, makanya tadi itu kenapa di mana-mana orang disunahkan baca syahadat. Ya, khawatir ada kemurtadan terjadi tidak menyadari. Maka begitu di jalan baca syahadat kembali muslim lagi gitu. Cuman kalau kata Syekh Alawi Al-Maliki Rais Masjidil Haram itu dalam kitabnya beliau mengatakan kalau orang itu muslim kemudian murtad tidak sadar ya nggak sengaja, maka syahadatnya cukup dalam sholat. Kata Syekh Alawi, kan sholat itu ada syahadat, tahiyat awal ada syahadat, tahiyat akhir ada syahadat, itu sudah kembali muslim lagi. Tapi kalau murtadnya sengaja masuk agama lain, pengen masuk Islam lagi, syahadatnya harus disaksikan banyak orang, gitu bedanya. Undang Pak RT kemarin masuk agama lain dan tetangganya saya masuk Islam lagi, gitu kan. Tapi kalau yang tadi nggak disadari, cukup baca syahadat di jalan tadi atau paling tidak dalam sholat. Karena tasahud tahiyat awal itu ada tasahud asyhadu alla ilaha illallah, di tahiyat akhir juga asyhadu alla ilaha illallah, maka dia sudah kembali Islam lagi tanpa harus disaksikan di pengadilan atau di KUA. Ya kan dulu kan biasanya di KUA ya Pak Haji ya. Masuk Islam itu kan disaksikan di KUA kalau dulu mah. Ya enggak, orang masuk agama Islam juga memang di KUA, kalau enggak iya sama itu. Ya kan KUA itu bukan nyatet orang nikah doang kan, banyak di sana tugasnya. Surat wakaf juga dulu KUA, cerai di KUA, gugat di KUA, rofa di KUA dulu. Ya, sekarang nggak tahu berubah ke kota apa ke KUA gitu kan. Kan sekarang kan banyak yang dikendalikan pusat, takutnya harus ke pusat juga, harus referensi ke pusat, padahal dalam Islam enggak perlu. Ya biasanya yang dikendalikan ke pusat itu yang ada uangnya Pak Haji. Ya kan ya, ya bagus ya. Ya dari KUA yang ada uangnya gede itu langsung ke pusat. Tapi yang enggak ada uangnya cukup di KUA. Itu kan ya. Kan biasanya kayak begitu untuk mengawasi keuangan maksudnya gitu ya. Ya pakai digital kan sekarang biasanya yang begitu-begitu itu. Nah, di sini memang murtad itu musuh yang sangat berat, terutama ketika orang itu berhadapan dengan keadaan hidup yang berat. Ya contohnya saudara kita di Palestina. Itu kan kita semua merasa bingung. Bingungnya begini. Kalau kita ambil orang Palestina ke negeri kita, nanti takutnya balik ke sana nggak boleh, ya kan Pak Haji ya. Begitu udah gede di sini balik ke Palestina nggak boleh, kan nggak enak, kasihan. Ya itu kalau negara kita masih mending Pak Haji, karena pasti Muslim kalau ke sini. Tapi kalau yang dibawa ke Amerika, gedenya jadi Kristen. Yang dibawa ke Inggris, gedenya jadi Kristen karena dibawanya ke negara Kristen.
Kalau yang ditolong Jerman, ya Jerman juga mayoritas Kristen. Walaupun orang Palestina Muslim kecilnya, karena dibawa ke Jerman, nanti gedenya Kristen. Siapa yang dosa di situ? Ya iya kan, karena lingkungannya Kristen. Kita kenal kan yang namanya penyair terkenal sastrawan di Amerika namanya Khalil Gibran. Pernah dengar kan? Namanya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu anak Afghanistan yang lahir ketika perang Afghanistan. Ketika Uni Soviet duduki Afghanistan, Amerika duduki Afghanistan, dua-duanya kalah di Afghanistan, gitu kan? Ya, dan ketika perang terjadi 4 tahun itu, Khalil Gibran ini bayi, ya, dikasih nama bapaknya Khalil Gibran di Afghanistan. Karena bapaknya Muslim kan, tapi kan kemudian diselamatin Amerika, dibawa ke Amerika Khalil Gibran. Maka begitu di Amerika, besar di Amerika, Khalil Gibran jadi Kristen. Kemudian jadi sastrawan, penyair terkenal di Amerika. Gitu. Ya orang kita yang nggak ngerti sejarah ngasih nama anak Khalil Gibran. Padahal Khalil Gibran itu namanya Arab tapi orangnya Kristen. Karena dulu lahir di Afghanistan, waktu perang Afghanistan dibawa ke Amerika, gedenya jadi Kristen. Oh di sini wakil presiden kata Pak Haji, itu mau tambahan kali. Ya, Gibran itu apa sih Gibran? Gibran itu dari kata gubrun, yang kita kemarin cerita tayang, gubarun. Apa gubarun? Gubarun itu debu yang lembut. Yang pakai tayamum itu kan debu lembut kan, yang bisa terbang tuh loh. Ya kan kalau kena mobil terbang itu namanya gubrun. Lah Gibran itu orang yang berlumur dengan debu. Ya karena lagi perang kan. Ya namanya perang, bom dadur kan itu debu kayak apa? Maka disebut Gibran gitu tuh. Debu, orang yang berlumur dengan debu disebut dengan Gibran gitu loh. itu kan, ya iya ya, yaitu kisah Khalil Gibran. Nah, orang kita kan taunya penyair sastrawan hebat, nggak tahu agamanya apa, akhirnya kasih nama Muhammad Gibran. Ya iyalah, silakan aja, masa anak dikasih nama berdebu kan nggak enak amat ya. Lah iya, orang pengennya bersih, ke anaknya berdebu, pengennya anak berdebu Gibran. Ya kan ya, makanya jangan ikut-ikutan ya Pak Haji ya. Ngasih nama itu tanya kepada para ulama, jangan ngikutin media massa. Akhirnya kayaknya tren tapi maknanya nggak karu-karuan. Ya kan, jadi bayi yang gulung-gulung di pasir itu namanya Gibran. Ya kan ya. Ya kan ya. Ya cuman gitulah, karena media massa nyebut namanya, disebut-sebut akhirnya namanya terkenal walaupun maknanya kayak apa. Ya iya, sama juga begini, orang dengerin bahasa nama siapa, Sakinah, apa Sakinah, kan bingung kan, padahal Sakinah itu artinya mati, masa orang hidup maknanya mati. Ya kan ya. Ya kan kayak begitu. Iya, jadi gara-gara media massa, intinya gini, sesuatu yang salah kalau diberitakan terus seolah-olah benar, kan kayak begitu kan, karena jadi tren kan, salah diberitakan terus jadi tren, karena jadi tren seolah-olah benar, gitu kan. Ya sama kan, kalau kita kayaknya dengerin berita sudah ada hampir 1 tahun beritanya nggak ada yang beres sih Pak Haji ya. Ya beritanya nggak ada yang beres, ya berita itu lagi diulang lagi sampai beribu-ribu kali berita semua televisi, capek amat cerita begitu itu ya. Ya tapi karena mereka nyari uang, dikasih uang terus, ya beritain terus aja gitu kan. Ya iya, akhirnya berita yang harusnya diberitakan tidak diberitakan. Ya itulah, ya namanya juga zamannya zaman kayak begitu, canggihnya teknologi telekomunikasi ya dan informasi. Ya itulah ya yang kalau bahasa Nabi Zaharat Dajjalun, ya muncul merajalela golongan Dajjal, bukan Dajjal ya, golongan Dajjal ya.
Kalau Dajjal kan belum kiamat. Ya, kalau golongan Dajjal itu sebelum Dajjal muncul, yaitu kebohongan, kebohongan dan kebohongan. Itu namanya kaum Dajjal. Nah, itu kan. Jadi kalau berita bohong berkali-kali itulah kaum Dajjal. Itu kan ya. Nah iya, yang namanya bohong berkali-kali gimana? Bohong sekali aja udah dilarang, apalagi berkali-kali, diputer lagi. Ya kalau mau muter mau sejarah kemerdekaan gitu Pak Agus ya, itu baru jadi pelajaran generasi sekarang. Generasi sekarang itu pinter, tapi pinternya terlalu cepat pinter. Artinya belum tua, udah tua duluan. Makanya banyak umur 16 tahun, 17 tahun rambutnya beruban. Ya iya kan? Ya iya, belum waktunya beruban jadi beruban. Karena pikirannya seharusnya konsumsi orang dewasa, anak kecil udah mengkonsumsi. Akhirnya rambutnya putih duluan. Benar ya bagus ya. Kalau bagus enggak lah, belum ada ubannya ya bagus ya. Belum, alhamdulillah. Ya iyalah. Ya Pak Satino yang masih muda itu belum ada ubannya ya. Ya. Jadi kayak begitu, bahwa kemurtadan itu di zaman akhir mudah sekali terjadi, kadang orang tidak sadar. Makanya pantas kalau Nabi anjurkan baca syahadat setiap saat dimanapun kita berada, ketika kita ada peluang, gitu kan. Bahkan yang namanya setan model apapun, kalau orang baca syahadat nggak ada yang berani dekat, gitu. Makanya biasanya gini, kalau ada orang dianggapnya jagoan paling kebal, kalau dibacain syahadat nggak ada kata kebal, karena setannya kabur Pak Haji. Setan yang backing jawara dibacain syahadat kabur setannya, gitu kan. Ya makanya kenapa ada yang disebut dengan ruqyah. Ada kan ruqyah Pak Haji, yang disebut dengan ruqyah. Ruqyah ada kan hadisnya mah sebenarnya jadi satu, ada ruqyah, ada tamimah. Apa ruqyah? Ruqyah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan mengatasi setan dan sejenisnya yang mengganggu manusia, baik dari luar maupun dari dalam, gitu kan. Itu ruqyah, ayatnya lengkap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lengkap maksudnya. Ada lagi tamimah, di hadisnya sama. Tamimah, kalau tamimah ayatnya dilepas hurufnya. Ya kulhu, qaf ditulis sendiri, lam sendiri, huha sendiri, wawu sendiri. Jadi kulunya qaf satu kotak gitu kan. Ya lam satu kotak gitu kan. Ya hak satu kotak, wawu satu kotak. Kayak di Parimbon. Ya di Parimbon, kayak di Primbon kata Pak Haji. Itu namanya tamimah. Ya orang nyebut wafak, bahasa Arab nyebut wafak, hadis Nabi nyebut tamimah. Itu ya tadi itu kan, kalau ruqyah dibaca langsung ayatnya qul huwallahu ahad itu kan lengkap. Tapi kalau tamimah dipotongin satu-satu hurufnya, dilepasin satu-satu. Jadi nulis qulhunya ada kotaknya itu loh. Namanya tamimah, bagus ya. Orang nyebut jimat. Yang dipotong-potong ini kemudian disebut dengan jimat ya, wafak. Ya kenapa deh ya, kalau ya wafaqo itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, satu huruf dalam satu kotak, namanya wafaqo, wafaq. Itu kalau jimat, kalau jimat kan istilah bahasa kita, kalau wafaq mau bahasa Arab, ya kan. Kalau jimat juga bahasa Arab, cuman kalau bahasa Arab jimat itu bukan jimat, azimah. Bahasa Arabnya azimah, ain zai ya mim tak marbutoh, azimah. Azimah itu apa sih? Azimah itu keyakinan kuat. Ngerti nggak ya? Azimah, sugesti bahasa kita.
keyakinan kuat azimah itu. Ya cuman kita nyebut azimah nggak bisa, nyebutnya jimat. Itu kan bagus ya. Baca azimah susah, jimat. Ada azimah, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Di Al-Qur'annya azimah itu azama. Azamta, kalau kamu punya keinginan kuat, pasrahkan kepada Allah. Gitu kan? Artinya kalau kita punya keinginan kuat, minta ke Allah dengan keyakinan yang kuat. Makanya kenapa orang belajar pendekar itu keyakinannya harus kuat. Itulah azimah. Iya kan? Kalau dia keyakinannya nggak kuat, pasti gagal. Ya kamu dibacok yakin kuat, yakin. Kalau yakin dibacok nggak apa-apa. Begitu ragu kena beneran. Ya karena azimah, keyakinan kuatnya nggak ada. Ya kan? Itu. Dan sebenarnya Pak Agus nggak ada orang kebal di dunia ini. Kenapa? Karena manusia itu makhluk kasar. Bukan makhluk halus kan? Manusia itu makhluk kasar dari tanah. Kok orang bisa ngilang? Bukan ngilang, cuman nggak bisa ngelihat doang. Ya kan? Tanya aja kepada Jawarang yang digebukin katanya nggak apa-apa. Dia pulang mau tumbang sebenarnya Pak Agus di rumahnya, mau kesakitan. Iya, cuman sementara doang kelihatannya nggak sakit. Sampai rumah, waduh, pada bengep, pada biru badannya. Iya kan? Ya, tanya aja kepada pendekar itu. Ya karena dia hakikatnya bukan makhluk halus. Manusia itu makhluk kasar. Ya masuk kasar kan dong dari tanah kok. Kecuali jin, lah jin makhluk halus karena jin itu memarijim minar. Jin itu diciptakan dari asap api. Ya asap mah bahan halus, ya kan? Itu. Jadi namanya asap kan bahan halus Pak Agus, jin mah. Kalau manusia mau dari tanah bahan kasar. Gitu itu. Lah disinilah maka ada disebut azimah. Bahasa Arabnya keyakinan kuat. Ya, makanya ada istilah yang disebut wirid untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu kan ya, ada kan? Dengan keyakinan kuat pasrahkan ke Allah. Idza azamta fatawakkal 'alallah. Saya dulu pernah ditakut-takutin orang di sana udah begini-begini. Siapa namanya? Ya kan? Tanya aja namanya. Setelah itu minta ke Allah, pasrahin aja. Allah itu orang katanya zalim, terserah Allah. Disambar petir di sawah, Pak. Ya iya, karena tadi kalau Anda yakin Allah yang menghabisi orang zalim, pasrahkan ke Allah. Gitu kan ya? Yang disebut azimah tadi. Cuman kan kita kadang azimah ditarik ke dalam bahasa Jawa. Jimat, barang siji di rumah. Ya, jimat kan barang siji di rumah, ya kan? Ya barang satu, ya mat di rumah dijaga, ya. Bukan, iya. Di rumah itu dijaga, disimpan. Iya kan? Ya itu bahasa Jawanya. Tapi dalam Islam memang ada yang namanya ruqyah ada, tamimah ada. Tapi semuanya kembali ke Allah tadi. Mintanya ke Allah, ini ayatnya ya Allah, kau perintahkan kalau orang kemasukan jin, ini bacanya. Dibaca kan? Namanya ruqyah. Tapi kan Allah yang ngilangin, bukan orang itu yang ngilangin gitu loh. Jadi yakinnya itu yang penting. Kadang-kadang kan keyakinannya ini yang salah sehingga jadi murtad. Siapa yang keyakinannya ke pedangnya murtad. Siapa yang keyakinannya kepada Allah ya enggak murtad. Makanya Umar punya pedang, tapi Umar kan yakinnya ke Allah bukan ke pedangnya. Gitu kan? Jadi orang boleh punya senjata tapi kembali ke Allah, insya Allah tidak murtad. Tapi kalau yakin senjatanya yang bisa membahayakan, murtad. Dan disitulah penting. Ya inilah cerita murtad tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau lafaz Allah itu di tamimah ininya apa hurufnya di kotak-kotak? Hah? Lafaz Allah itu. Kenapa? Ya kalau tamimah itu. Oh, tamimah. Iya, kalau di tamimah Allahnya nggak ada ya, karena ayat ruqyah itu nggak ada di situ. Ayat ya ada ayat kursi, ya kan?